nami doa nami ala nang ngasuh nama pengantin Rap Jonjong Maita Sudi. Pada pengantin kami persilakan masuk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita bernyanyi. Semua
dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita dengarkan vokal solo dari Amanda. To the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified.
I am yours. Forever yours. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi khotbah pernikahan khusus kepada Johnson Rafael Ramadhan dan Grace Aprilda Liliana Urus Nabila pada saat ini tertulis dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8. 1 Petrus ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 8, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya, apakah tujuan seseorang itu untuk berkeluarga atau untuk menikah? Tentu banyak jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan jika kita bertanya kepada calon pengantin yang duduk di sini, apa kira-kira tujuan kalian berdua untuk menikah? Pasti ada tujuan yang sudah dipersiapkan, dicita-citakan, diharapkan, dan didoakan. Ada orang yang mau menikah supaya hidupnya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Ada orang yang menikah
supaya cepat dapat keturunan atau punya anak-anak. Ada orang yang menikah supaya kualitas hidupnya untuk bekerja lebih meningkat lagi. Itu mungkin beberapa alasan dari antara setiap manusia yang ingin melangsungkan pernikahan. Tetapi jangan lupa, ada satu hal yang perlu kita ingat. Apakah tujuan seseorang itu? Tujuannya ialah bagaimana Allah melihat pernikahan kita, pernikahan saya. Bagaimanakah Allah sekarang melihat pernikahan Rafael dan Grace? Harus itu tujuan utama. Bagaimana Allah sekarang melihat pernikahan kalian berdua? Selama ini mungkin perspektifnya, tolak ukurnya ialah tolak ukur Rafael dan Grace, sudut pandangnya untuk melihat pernikahan. Sekarang Alkitab mau mengatakan, pakailah sudut pandang Allah untuk melihat bagaimanakah itu pernikahan. Karena apa? Karena pernikahan ialah tujuan Allah. Allah lah yang membentuk pernikahan. Itu di Kejadian 1. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan ialah cerminan dari gambar Allah. Pernikahan ialah cerminan dari gambar Allah. Mengapa dikatakan gambar Allah? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, hendaklah kita. Ada kata kita, jadi ada satu kesatuan di situ. Menjadikan laki-laki dan perempuan seturut dengan gambar imago Dei. Itu sebabnya tujuan pernikahan bagi Allah ialah supaya laki-laki dan perempuan, Rafael dan Grace, menjadi satu daging. Itulah tujuan pernikahan dari perspektif Tuhan, dari sudut pandang Alkitab. Bagaimana satu kesatuan, satu daging itu. Itu sebabnya menjadi satu daging itu bukan pekerjaan manusia. Bukan. Karena Rafael itu kebanyakan tinggal di Makassar. Grace kebanyakan tinggal di Medan. Sekarang orang Makassar sama orang Medan mau disatukan dalam ikatan pernikahan. Tentu masing-masing ini Rafael punya kebudayaan dan kebiasaan di kota Makassar. Grace punya kebiasaan dan budaya di kota Medan. Pasti ada titik perbedaannya. Sekarang yang dua ini mau dijadikan menjadi satu daging. Dan ini Grace, Rafael, pekerjaan Tuhan. Jadi bukan pekerjaan manusia. Manusia hanya menjalankan kesatuan itu. Yang menyatukan itu adalah Allah. Itu sebabnya ketika manusia sudah menjadi satu kesatuan, apapun perbedaan di antara mereka berdua, itu bisa saling dimaklumi, itu bisa saling dipahami. Rafael maklum dan paham dan menerima bagaimana istri, yaitu si Grace, dari sudut kebudayaan dan mungkin kehidupan di kota Medan. Grace juga mengerti bagaimana kehidupan Rafael, kebiasaan kebudayaan di kota Makassar ini. Saling mengerti, saling memahami. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, tentu orang yang hendak menikah belum tahu bagaimana itu yang namanya berkeluarga. Belum, makanya di agenda HKBP dikatakan Pabagason, bukan Pardongan Saripeon atau Pamasumasuon. Pabagason dari kata bagas. Bagas itu rumah. Jadi kalau dikatakan Pabagason,
yang hendak menikah ini mau dihantarkan masuk ke dalam rumah tangga yang baru. Yang menghantarkan itu ialah firman Tuhan. Itu makanya agenda kami mengatakan babagason, menghantarkan kedua calon mempelai ini ke dalam rumah tangga yang baru. Tentu belum tahu kita bagaimana rumah tangga kita, bagaimana rumah tangga Rafael nanti dan Grace. Sama seperti orang yang baru pulang dari Medan kembali ke Makassar, pulang jam 7 malam, pas malam hari, lampu gelap, rumahnya gelap. Seseorang nyampe ke rumahnya, dibuka pintu, dadap-dadap maibana masuk tu jabunai, dicari-cari itu mana stop kontak supaya tiur nyala itu lampu seisi rumahnya. Ketika dapat itu lampu, dipencet stop kontak itu, wah, langsung nampak, oh ini ruang tamu, oh ini dapur. Seperti itulah seseorang yang masuk dalam rumah tangga yang baru, memasuki sebuah ruangan yang gelap, dicarilah lampu. Lampu itulah firman Tuhan. Sekarang Rafael dan Grace mencari firman Tuhan, supaya yang gelap itu diterangi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan, supaya seia sekata. Rafael masih tahan khotbah saya kan? Tadi malam tidak begadang kan? Oh iya. Senyummu sangat meyakinkan. Ada peribahasa mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Tahu Rafael ya? Apa artinya ya? Susah senang ditanggung bersama. Cintaku, kalau aku makan fried chicken, kau juga makan fried chicken. Ah, gombal kau. Kalau aku makan nasi uduk, kau juga makan nasi uduk. Iya abang sayang. Itulah seia sekata. Susah senang ditanggung bersama. Begitu. Pasti dalam mengarungi lautan keluarga ini, kadang susah, kadang senang. Ibarat kita mau melangkah. Kalau kita mau melangkah, tentu harus beriringan kaki kanan dan kaki kiri. Andai kata tidak beriringan, tentu kita akan jatuh. Andai kata suami dan istri tidak sama-sama beriringan mengurus keluarga, maka niscayalah keluarganya akan jatuh. Tapi kalau kaki kanan kita langkahkan bersama dengan kaki kiri, wah, enak kita berjalan, maka kita akan tegap. Seia sekata dalam keluarga, itulah firman Tuhan untuk kita yang pertama ini. Yang kedua, seperasaan. Rafael pernah sakit gigi kah? Pernah. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, atau lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, gimana? Kalau orang sakit gigi, ngapa-ngapain pun sulit. Mengetik dia sulit, makan apalagi, karena padahal gigi kan kecil, tapi bisa mempengaruhi seluruh tubuh, bisa bad mood. Seperti itulah namanya seperasaan. Bagaimana si suami seperasaan dengan istri, dan bagaimana juga istri satu perasaan dengan suami. Tentu ini harus ada di tengah-tengah keluarga kita. Selanjutnya, pengasih dan penyayang. Tentu kalau dikatakan pengasih dan penyayang, tolak ukurnya ialah bagaimana kasih Allah kepada manusia yang rela menjadi seorang manusia, menjadi hamba. Itu di kitab Filipi. Lalu rendah hati. Si suami harus mau rendah hati. Memang benar dikatakan suami adalah imam
kepala rumah tangga. Tapi itu bukan struktur di tengah-tengah keluarga, tetapi fungsi. Imam di tengah-tengah keluarga itu bukan struktur, bukan organisasi, tetapi fungsi. Bagaimana si suami itu berfungsi menjadi pengayom di tengah-tengah keluarga. Suami jangan merasa hanya ingin didengar. Suami jangan hanya merasa ingin dihormati. Tetapi suami harus mau mendengar dan mau didengar. Harus mau mengasihi dan dikasihi. Harus mau menghormati dan dihormati. Ada timbal balik. Harus mau dipahami dan sama-sama memahami. Kita kemarin konseling pastoral beberapa hari yang lalu. Saya mengatakan pasti Rafael belum mengungkapkan 100%. Bukan begitu. Masih ada rahasia-rahasia kecil dalam kehidupan Rafael, dan itu mungkin masih disimpan ketika berpacaran. Begitu juga dengan si Grace, belum 100% memberikan siapakah si Grace dari sifat karakter. Masih ada mungkin 10% lagi. Dan itu wajar ketika berpacaran. Tetapi nanti sudah menikah, oh inilah suamiku, oh inilah istriku. Disitulah harus ada saling rendah hati, menerima satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ketika firman Tuhan ini mau menyatukan mereka berdua, hendaklah firman Tuhan itu menjadi pengayom, sinar, penerang bagi rumah tangga yang akan terbentuk ini. Dan yakinlah, kalau Tuhan sudah menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga kalian, apapun tantangan ke depan akan kita lalui dengan firman Allah yang menguatkan kita, supaya ada sikap hidup untuk seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang dan rendah hati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan yang baik, yang memberikan firman kehidupan kepada kami, khusus kepada kedua calon pengantin, Johnson Rafael Nababan dan Grace Aprilda Meliana Boru Sinambela. Firman Tuhan yang sudah mereka dengar, biarlah menjadi penerang dalam kehidupan mereka. Gelap masih di depan, karena mereka belum tahu bagaimana itu dan apa itu pengertian berumah tangga. Tetapi yang gelap Tuhan terangi dengan firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga mereka mampu melihat secara optimis bagaimana kehendak Tuhan melalui pernikahan dan rumah tangga mereka kelak. Apa yang Tuhan inginkan supaya mereka capai dalam pernikahan dan keluarga mereka. Kami mendoakan kiranya Rafael dan Grace semakin diberikan kemampuan dan hikmat daripada-Mu. Kami juga mendoakan kedua belah pihak keluarga, para anak dan parboru, dan kami yang hadir bersama-sama di sini yang sudah diberikan firman-Mu, supaya keluarga kami pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, dalam Yesus Kristus penebus hidup kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Dengan teman
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu." Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Johnson Rafael Nababan, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Grace Aprilda Meliana Borusinambela menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Grace Aprilda Meliana Borusinambela yang telah dipilih saudara Johnson Rafael Nababan menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Johnson Rafael Nababan menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segenap kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama
dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian, akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya memintakan kepada saudara untuk berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Pinangidoma Tu Amang Sintua Wilayah Sada untuk memberikan cenderamata kepada pengantin. Marilah kita mendengarkan KUR Punguan Inah HKBP Tamarunang.
Kor Punguan Amah HKBP Tamarunang.
Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin.
Cek. Foto pengantin dengan pendeta. Habis foto pengantin dengan pendeta, kami undang dari pihak para anak untuk madokata untuk kita semua. Dilanjutkan nanti dengan pihak Parboru. Pinasa matusu para anak lau madokata. Salam. Horas marita sasude. Parjolo malate madohon nami tu mata padita. Soksoni Bapak Ibu Majelis na mangkat tugas di dalam pelayanan di pemberkatan nikah anak nami do paroman nami di Tikion. Saya tuhat tamatong nama masuk-masuk makpadita soksoni Bapak Ibu Majelis na mangkat tugas di dalam pelayanan di huriat tahak kebibat tamarurang soksoni di bagasa rumah tangga. Malate gudang da pedohon nami tu singer soksoni organis na mangiring hita di acara pemberkatan nikah anak nami do poroman nami di Tikion. Saya tuhat tatong nama masuk-masuk. Malate gudang da pedohon nami tu punguan manang korina soksongoni kor ama numabuan ede puji-puji tu tuhata saya tuhata tong masuk-masuk hamu saluhu nama ngamang inang. Jadi dihamu raja ni hula-hula nami sudah hamu karaja di hula-hula nami songonia mata raja do inata soribada mau lihat gudang matong dohono nami tuh mamang inang di si haroromuna naboy naro dia ko kamu tikimuna mangadopi ima pangmasuk-masunnya anak nami do poroman nami Tikion. Saya tuhat tematong nama semua saluna. Soksoni do ngatubuku boru nami ibebere nami soksoni raja ni do ngasahutan nami. Dohono nabi gudang dape tuhamu amanganginang mama liate ma dihamuna. Jadi dihamu amat taraja do inata soripada sure amat taraja no kokok kami. Jadi mangido hami tuhamu amang raja nami do tamu inak soripada asara mahita tu bagas nakupatupahami imari gedung Tamalan Rea lahau mangadowi pesta ujub nanak si patu pota anon dohon majalwa kadat nahobar tu adat ni halak kita botima horas mahita saluna mola gudang. Shalom. Na pinarsangapan amat taraja do tinata suripada.